di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Afrika yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yang berjudul Peranan Bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan Upaya Memperoleh Kemerdekaan. Nah, di materi ini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama yaitu daerah-daerah bekas jajahan bangsa Eropa. Nah, sebagian besar wilayah Afrika pernah menjadi jajahan negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, Portugal, Italia, dan Spanyol, dan juga lain sebagainya. Nah, penjajahan ini meninggalkan dampak besar bagi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Nah, Inggris menjajah wilayah luas seperti Afrika Selatan, Nigeria, Kenya, Tanzania, dan juga Uganda. Sedangkan Prancis menguasai Afrika Barat dan Afrika Utara seperti Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Nah, sedangkan Belgia menjajah Kongo, Rwanda, dan Burundi. Nah, sementara Jerman menguasai Namibia, Kamerun, dan Tanzania. Nah, sedangkan Portugal menjajah Angola dan Mozambik. Nah, sedangkan Italia menguasai Libya dan Somalia. Nah, sementara itu Spanyol menguasai Sahara Barat dan Guinea. Nah, penjajahan inilah yang kemudian memicu lahirnya nasionalisme Afrika pada abad ke-20. Nah, materi kedua yaitu pergerakan kemerdekaan di Afrika Utara sampai Perang Dunia II. Nah, gerakan nasionalisme Afrika dimulai lebih awal di Afrika Utara, terutama Mesir. Nah, Inggris menguasai terusan Suez dan memperbesar kontrol ekonomi politiknya, sehingga memunculkan tokoh nasionalis seperti Arabi Pasha yang menuntut reformasi pemerintahan. Nah, gerakan ini kemudian berkembang pesat setelah Perang Dunia I, terutama karena rakyat Mesir merasa Inggris hanya memanfaatkan negara tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 1922, Mesir diproklamirkan merdeka, tetapi Inggris tetap mempertahankan kendali militer. Nah, nasionalisme di Afrika Utara juga muncul di Maroko, Tunisia, dan Libya yang sama-sama berjuang melepaskan diri dari dominasi kolonial Eropa. Nah, Perang Dunia I dan II memperkuat tuntutan kemerdekaan karena bangsa Afrika ikut perang untuk negara penjajah, tetapi tidak mendapatkan hak politik yang layak. Selanjutnya itu politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, apartheid adalah sistem politik rasial yang membedakan hak antara kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, setelah Inggris membentuk Uni Afrika Selatan pada tahun 1910, kekuasaan diberikan kepada minoritas kulit putih. Kebijakan pemisahan ras dilegalkan melalui Undang-Undang Pendaftaran Populasi pada tahun 1950. Paslau dan pemisahan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan kawasan perumahan. Nah, sistem ini bertujuan mempertahankan dominasi ekonomi dan politik orang kulit putih, sementara penduduk kulit hitam mengalami eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi pendidikan, dan pembatasan ruang gerak. Nah, penindasan ini kemudian memicu tragedi besar seperti Sharpeville pada tahun 1960 dan Soweto pada tahun 1976. Materi yang terakhir yaitu reaksi terhadap politik rasial. Nah, perlawanan terhadap apartheid dipimpin oleh African National Congress atau disingkat ANC yang membentuk sayap bersenjata bernama Umkhonto we Sizwe atau disingkat MK. Nah, di bawah pimpinan Nelson Mandela. Nah, MK ini melakukan ratusan aksi sabotase sebagai bentuk protes terhadap kekerasan rasial pemerintah. Nah, organisasi lain seperti Pan Africanist Congress atau disingkat PAC juga melakukan perlawanan meski memiliki pendekatan berbeda. Nah, kedua organisasi ini kemudian dilarang dan bergerak secara bawah tanah. Selanjutnya pada tahun 1964, tokoh-tokoh penting seperti Mandela dan Walter Sisulu dipenjara seumur hidup. Nah, namun tekanan rakyat, aksi internasional, dan boikot ekonomi, serta kecaman dunia akhirnya melemahkan pemerintahan apartheid hingga sistem tersebut runtuh pada awal tahun 1990-an. Nah, jadi kesimpulan singkatnya, 4 aspek utama seperti penjajahan Eropa, kebangkitan nasionalisme Afrika Utara, kerasnya sistem apartheid, dan perlawanan rakyat Afrika menjadi kunci proses panjang bangsa Afrika dalam mencapai kemerdekaan dan kesetaraan. Oke, baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi sejarah Afrika yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih.